Yesaya pasal 53 ayat 1 hingga yang ke-12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ayat yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai carahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Oke, shalom semuanya, God bless. Yuk kita belajar hari ini meneruskan yang kemarin. Saya akan ulang sedikit saudaraku. Di ayat pertama sampai ayat ke-6 itu dikatakan bahwa, tolong ayat pertamanya. Siapa yang percaya kepada berita yang kami dengar, kepada siapakah tangan Tuhan, tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ganjaran ya, garis bawahi penting. Ayat ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ada orang-orang yang dipanggil secara khusus seperti Musa. Musa dari awal, dari kecil, kebetulan lahir ketika Fir'aun membunuh semua anak sulung orang Ibrani. Kenapa? Karena ada yang namanya mimpi atau nubuatan. Sehingga Fir'aun membunuh semua anak sulung karena kelahiran daripada Tuhan Yesus. Gitu. Nah, Raja Fir'aun menghabisi Bani Israel, tetapi Musa diselamatkan Tuhan.
Sepertinya kebetulan, saudaraku, sepertinya kebetulan. Lalu Musa dalam bayi dialirkan ke sungai Nil, ditemukan oleh putri Fir'aun yang lagi mandi. Ternyata zaman dulu itu ada kolam yang bagus, pinggir sungai, saudaraku. Sekarang ini kolam itu kalau di hotel-hotel mahal, itu kolamnya itu dari kaca, saudaraku. Dan terlihat dari bawah, di pinggir pantai, di pinggir jalan. Jadi orang tuh bisa melihat kakinya orang yang berenang. Itu yang hotel-hotel mahal, yang hotel-hotel yang dibangun paling baru, saudaraku. Itu kolam renang. Bahkan kolam renang itu airnya itu dengan pinggirnya, dengan batas tanah itu, dengan batas air dengan namanya tempat berpijaknya kaki, itu rata, saudara. Jadi kayak kalau kita ambil foto itu kayak kita itu di pinggir pantai dan sebagainya, padahal kita tuh di kolam renang, saudara. Kayak jadi satu gitu, saudaraku. Nah, di situ ada sebuah kemajuan di mana orang tuh bisa melihat semuanya, termasuk kakinya, badannya, sampai pakaian renangnya daripada mereka yang berenang, saudaraku. Nah, ternyata di zaman Fir'aun tuh seperti itu, putri Fir'aun lagi mandi di kolam, bukan mandi di sungai, saudaraku. Maka bayi Musa itu dialirkan di sungai, diikuti oleh saudaranya, kakaknya. Wah, gitu, saudaraku. Nah, ditemukan oleh putri Fir'aun, dan putri Fir'aun jatuh cinta dengan bayi ini, saking manisnya bayi ini. Tuhan sanggup bekerja kok, walaupun kamu itu dibuang, ya tidak diperhitungkan, kamu seperti ditelantarkan, lalu seperti dipinggirkan di pinggiran sungai, bahkan mengalir yang nggak tahu tujuannya kemana. Hidup itu ngalir aja, tapi kamu itu masuk dalam rencana Tuhan, kamu itu cinta Tuhan, dan sebagainya. Karena memang Musa cinta Tuhan, saudaraku. Gitu. Itu yang ilahi, itu yang menentukan begitu. Jadi ada orang-orang yang terbuang, terpinggirkan, yang tidak diperhitungkan, itu yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Gitu. Karena rata-rata menentang Anus. Sehingga Musa itu lahir sebagai bayi yang dibuang, dipungut putri Fir'aun, dibesarkan di kerajaan Mesir, di mana dia itu anak seorang budak. Dari kecil dia sudah kena yang namanya inner healing. Karena pasti dikata-katain. Karena beda, sama dengan di Amerika, orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Gitu, saudara. Jelas, kastanya itu jelas. Tetapi Musa adalah seorang anak yang pandai, yang punya mental yang sangat kuat, seperti Daud katakan, dalam perut ibuku aku dirajut oleh Allah. Jadi dibentuk sudah sama Allah, benih-benih itu ada. Sehingga Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, bahkan dia begitu gampangnya membunuh prajurit Mesir karena menghina bangsanya. Itu ceritanya gitu. Maka Musa punya pribadi yang keberaniannya luar biasa. Ada seorang teman, saudaraku, yang akhirnya dimenangkan oleh pelayanan ini dan melayani di pelayanan ini, yang sudah dipanggil pulang. Itu dia bercerita kalau di masa kecilnya dia itu tiap hari cari orang, diajak berantem, cari gara-gara. Nggak ada yang nggak ada lepas hari yang tidak cari gara-gara orang itu diajak berantem sama dia. Jadi tiap hari itu maunya baku pukul gitu, saudara. Dan ini orang memang berani banget gitu, saudaraku. Dari kecil kenapa? Ya nggak tahu. Walaupun memang lahir dari keluarga yang broken home, tetapi nggak wajar. Dan dia tumbuh mempunyai badan yang kekar karena akhirnya dia mengolah badan dia menjadi pelatih nge-gym, kan gitu, saudaraku. Nah, ketika ditemukan Tuhan, pemuda ini akhirnya menjadi seseorang yang punya hati dengan orang-orang yang kurang, saudaraku. Gitu. Langsung punya hati. Artinya bahwa ada sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan di mana anak nakal ini tapi akhirnya punya kasih. Demikian juga Musa, saudaraku. Musa itu lahir, dibesarkan dari bayi nggak ngerti apa-apa sebagai putri angkat Fir'aun. Semestinya dia sombong. Tapi dia bela bangsanya ketika dihina sama bangsa Mesir, dibunuhlah prajurit itu. Tetapi Musa sendiri ditolak oleh orang Israel, oleh orang Ibrani. Maka ketika Musa mendapati orang Ibrani, dia sendiri dikatakan, kamu mau bunuh kami kan? Seperti kamu mau bunuh prajurit Mesir kemarin. Loh, orang dibela dikhianati. Nah ini Musa dari awal itu memang punya kesabaran terhadap bangsanya. Orang-orang pilihan Allah yang dipakai khusus sama Allah, nggak semuanya, saudaraku, itu punya hati yang berbeda dengan orang lain.
Setelah itu Musa lari ke Midian. Di situ mulai proses pembentukan pribadi dia. Yang pertama menjadi anak seorang budak yang dikata-katain, tapi punya hati membela bangsanya. Gitu. Nah, di situ dia punya keberanian membunuh. Lalu ke Midian, di proses Allah, disucikan, keberaniannya dibalik. Menjadi namanya berani menderita. Dengan pula 40 tahun menderita di Midian. Dia menikah dengan imam kepala Midian, jadi kepala agama Midian, imamnya itu menikah. Anaknya menikah dengan Musa, saudaraku. Nah, setelah itu Musa cuma mengembalikan kambing domba di padang rumput. Bayangin jenderal perang, seorang pangeran, walaupun putri angkat, itu yang hidup di istana Fir'aun, yang main sama anak Fir'aun, tinggal di padang rumput, mengembalikan kambing domba. Bukan banyak. Jadi dia pun disingkirkan lagi di Midian. Karena dia memegang Allah Israel, saudaraku. Dari kecil dia punya hati sudah jatuh cinta sama Tuhannya Israel. Itu kalau saya boleh tafsir ya, tafsir itu menata sebuah cerita supaya kita gampang, saudaraku. Perumpamaan tafsir itu sebetulnya. Nah, setelah itu Musa ditemui Tuhan dengan yang namanya rumput yang menyala. Dan Musa menghampiri, tiba-tiba terdengar suara yang audible, lepaskan kasutmu, karena tanah yang kamu injak itu kudus. Dilepaskan sama dia. Dia punya roh yang taat, saudaraku. Kenapa? Dia menemui dukun-dukun Mesir, dia menemui juga namanya dukun-dukun yang ada di Midian, karena mertuanya kan kepalanya, imamnya. Mereka punya magic, punya okultisme, punya kuasa-kuasa dari dunia kegelapan, saudaraku. Penyembah-penyembah berhala. Makanya ketika diutus Tuhan, tongkat Musa menjadi ular ketika yang namanya tongkatnya dukun-dukun Fir'aun jadi ular. Gitu, saudara. Musa sudah tahu dunia magic. Sehingga ketemu Tuhan, bukan mujizatnya. Dia nggak kaget kena rumput itu. Ternyata perjalanan Musa, 40 tahun plus 40 tahun, 80 tahun, itu Tuhan sudah menyatakan diri. Tapi Musa belum dikenal. Bahkan ditolak orang Israel. Lucu kan Tuhan ini? Orang cinta sama dia, ya, dibuatlah orang itu jatuh cinta sama dia, diberikan benih cinta, diberikan karakter khusus, tapi nggak dibuat atau dipakai, nggak terkenal. Lucu kan? Nah, itulah namanya kita dibawa melawan arus. Tidak biasanya Tuhan bekerja. Kemarin kita belajar, tidak biasanya kita melangkah melayani Tuhan. Tidak biasanya kita memutuskan, atau tidak biasanya kita melayani berbeda dengan orang lain. Ini enggak. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan tidak biasanya bekerja untuk kita. Orang-orang dipilih khusus, yang pelayanannya khusus, yang dipakai melawan arus. Tidak biasanya Allah kerjakan. 80 tahun, saudaraku, bayangin. Kalau zaman sekarang udah jenggot putih, masih enggak pelayanan, saudaraku. Masih di dunia antah berantah, tapi udah nyembah Tuhan nih. Di mana ada saudara-saudara yang di luar sana, yang hari ini mendengarkan firman ini atau belum, dan saudara mendengarkan, beritakan ini. Musa 80 tahun tidak dikenal, belum dipakai, tetapi setelah itu 40 tahun dia dipakai pada tujuan Allah sesungguhnya. Tidak dibuat terkenal, dibesarkan di antara orang Israel yang namanya Bani Ibrani. Unik kan cara Tuhan. Maka Musa diketemukan hidup di dua dunia okultisme. Pedukunan, yang magic terjadi. Tongkat jadi ular udah normal. Sehingga Musa lihat rumput menyala, nggak masalah buat dia. Habis itu dia mendengar suara, nggak masalah buat dia. Gitu. Kan dukun-dukun juga bernubuat, saudaraku. Gitu. Karena Allah itu terang. Kalau boleh ditafsirkan, Allah itu seperti yang dikatakan bahwa Allah menyesal telah merancangkan rancangan-rancangannya, maka setelah air bah, dia meletakkan busur seperti pelangi sehabis hujan. Nah, disitulah Allah, ketika Allah berbicara, Allah ketemu iblis, Allah cuma ngomong, kamu tahu nggak hambaku Ayub, orang paling soleh di bumi? Allah memberitahu, nggak perlu ditanya. Jadi orang yang benar itu selalu memberitahu, nggak perlu ditanya, diselidiki orang lain. Dia menceritakan benar itu. Kok nggak ditanya cerita? Sebetulnya dia menceritakan. Orang itu cenderung jujur, saudaraku. Nah, Allah menyatakan dirinya, memanggil Musa.
Terus memerintahkan Musa, copot kasutmu, dicopot. Akhirnya terjadilah dialog Musa dengan Allah. Sorry, saudara. Nah, saya habis berenang, maaf saudaraku ya. Jadi ada sedikit yang terkuras dari dalam. Itu bagusnya berenang, paru-paru saya jadi bersih. Nah, Tuhan memanggil Musa, copot kasutnya, dia mau, lalu berdialog. Musa nggak masalah, kenapa? Latar belakang dia. Sehingga saya mengalami hal-hal yang mirip seperti itu. Saya mengenal dunia okultisme sebelum mengenal Tuhan. Jadi kalau berubah penglihatan tuh udah normal buat saya. Bukan saya dapat penglihatan. Biasa ketemu yang namanya di dunia disebut orang pinter. Yang mendapat melihat 2 tahun sebelum saya ketemu Tuhan. Gitu. Awal penyembah berhala aja. Mengalami berkat-berkat duniawi yang dimana setan turut bekerja. Tapi yang diambil kesehatan saya, saudara. Sebulan bisa 2 kali sakit saya ini. Ada beberapa hal setan kerjakan, anak sulung yang diambil, kesehatan nyawa kita yang diambil, atau kita dibuat miskin. Banyak dukun-dukun yang sakti di luar sana. Dalam arti kata ketika saya menjadi orang biasa, itu yang punya penyataan-penyataan yang memang terjadi. Heran kan saudara? Nanti suatu hari saya terangkan itu. Di dunia sananya itu. Karena saya ngalami itu. Sebagai contoh, ketika pertama kali saya terima Yesus, sebelum terima Yesus, saya ketemu dengan seseorang yang dipanggil orang pintar. Lalu tiba-tiba dia berkata begini, itu di Jakarta, saudaraku. Saya sengaja dari Bandung ke Jakarta. Aku melihat bahwa kamu tuh di depan kamu ada batu yang besar, kamu nggak bisa melewatinya. Memang saya sedang mendapat masalah di mana saya kejatuhan ekonomi, nggak bisa melewatinya, saudaraku. Habis tuntas semua, nggak ada betul-betul saya habis dan nggak ada jalan keluar. Tapi setelah saya terima Yesus, saya diminta temen, tiba-tiba kenal dengan istri, dan diminta nganter ke orang pintar itu, karena cerita-cerita kami ini. Secara nggak sengaja, karena baru kenal Yesus, betul-betul baru grace. Lalu minta diantar, maka diantarlah sama saya ke sana. Udah di rumahnya, setelah temen itu bicara sama dia, lalu saya, gitu. Saya nggak mau, bukan nggak mau, ya udah, saya lupa mau atau nggak mau, tapi iseng saya itu. Jadi gimana? Saya bilang gitu, saya ini sekarang. Aku melihat kamu di sebuah taman yang indah sekali. Itu aja. 2 hal itu saya ingat banget pertama kali kenal Tuhan, saya mendapatkan orang okultisme. Dan setelah itu banyak kali, sebelum itu banyak kali saya mendapatkan orang-orang, tapi kemampuannya di bawah yang orang Jakarta ini, saudaraku. Dia mendapat penyataan-penyataan, dia melihat itu. Dan itu benar, karena saya di sebuah taman itu, saya itu sudah terima Tuhan Yesus. Itu namanya di Taman Firdaus, saudaraku. Indah sekali taman itu. Nah, nanti pada suatu saat saya akan terangkan dunia okultisme secara nggak terlalu repot saya terangkan nanti, saudaraku. Apa yang saya alami aja. Nah, Musa sudah biasa mendengar itu, melihat itu, atau mengalami itu karena dia dimandiin dan sebagainya, ya. Hati-hati para putri, ya, para perempuan, kalau pernah kamu dimandiin, ingat, saya cuma bicara selama saya melayani Tuhan 20 tahun, saya menemukan setan selalu bekerja di tempat rahasiamu, di mana kamu nanti pingin dengan laki-laki, saudaraku. Saya melayani beberapa perempuan yang kira mempunyai kelainan dengan hubungan dengan laki-laki, pingin terus sama laki-laki. Itu karena dia pernah dimandiin dukun, saudara. Ketika saya gali informasinya. Nah, kembali lagi kepada Musa, bahwa Musa mendengarkan Tuhan bicara, copot kasut, dia lihat rumput menyala, lalu dia berdialog. Lalu Tuhan suruh dia menghadap Fir'aun. Dia sudah di Midian 40 tahun, sudah lupa dia segala sesuatunya. Tapi Musa bergegas pergi loh. Mau loh. Cuman Musa itu tidak ingin ikut Tuhan. Dia katakan, aku orang yang petah lidah. Aku tuh orang susah bicara. Gitu. Tapi Tuhan bilang, aku sudah panggil Harun untuk jadi nabi bagi kamu. Menyampaikan firman Tuhan untuk Musa. Maka pergilah mereka. Tapi setelah itu Musa dipakai Tuhan sendiri. Gitu, saudara. Itu perjalanan Musa. Nah, ketika ketemu Fir'aun, terjadilah 10 tulah, saudaraku. Setelah itu Musa memimpin orang Israel.
Nah, di dalam perjalanan Musa memimpin orang Israel, itu baru ketemu. Namanya Allah membawa dia tidak seperti biasanya menentang arus, di mana Musa selalu mau dibunuh oleh orang Israel. Ketika orang Israel mengalami kesulitan, dicaci maki. Ternyata apa yang Musa kerjakan, kebaikan Musa, ketulusan Musa, kepemimpinan Musa, itu tidak meresap di hati orang Israel. Ketika Allah menghukum, baru mereka itu meminta tolong Musa. Ketika ada masalah, baru minta tolong Musa. Jadi Musa itu cuma dipakai asas manfaat aja. Sehingga Musa itu berulang kali ketemu pemberontakan orang Israel terhadap Tuhan. Tetapi Musa yang jadi sasaran, termasuk cerita 12 pengintai. Lah, itulah sejarah perjalanan Musa, saudaraku. Di mana dia itu tidak punya semarak, tidak tampan, dihindari orang, dan sebagainya. Maka Musa itu hidup sendiri. Sehingga Musa itu akhirnya pun diberontak oleh Harun sama Miriam. Kasus Musa kawin dengan orang Kus. Karena Sifora istrinya itu tinggal di Midian. Sampai mertuanya Yitro mengantarkan mengantarkan Sifora dan ketiga anaknya. Ya, saudara. Lama berpisah Musa ini. Dan Musa setiap hari melayani Tuhan, akhirnya Musa ketemu perempuan Kus, dikawini sama dia. Digugat orang Israel, Miriam yang bicara. Tetapi Miriam itu dihukum sama Tuhan. Gitu. Orang-orang yang melawan arus itu bukan mendapat hak khusus. Allah mengerti kesulitan Musa. Saudaraku, saya tidak perpanjang nanti jadi perdebatan. Bukan diperbolehkan atau tidak, tapi diizinkan. Saya cuma bawa sedikit supaya nggak salah paham teman-teman yang menganut asas-asas yang lain. Saya nggak bicara tentang asas kepatutan, tetapi cuma story cerita menurut tafsir saya. Nah, Musa tidak dihukum, malah Miriam yang mau dihukum, saudaraku. Nah, ini hal-hal yang menentang arus, gitu saudara. Di mana ditetapkan mestinya itu ABCD hukum-hukum Tuhan, yaitu Taurat Tuhan. Lalu kita ketemu Paulus. Paulus itu pembunuh jemaat, di mana Stefanus itu martir Tuhan dibunuh sama Paulus. Dan Paulus itu yang bawa surat kuasa, sehingga Stefanus dibunuh itu di depan Paulus. Jubahnya Stefanus itu dilempar penuh darah di kaki Paulus yang masih bernama Saulus. Nah, setelah dimenangkan oleh Tuhan dengan pertemuan di Damsik, dia menjadi buta, didoakan oleh Ananias. Akhirnya dia melihat, dia disendirikan Tuhan sekian belas tahun di tanah Arab, saudara. Dia tidak langsung melayani. Diperbarui semuanya, termasuk akhlak, moral, mental dia menjadi seperti Musa, berani untuk Tuhan. Musa berani untuk Tuhan, sehingga ketika dilemparin batu sampai mati sama orang Israel, mau dibunuh sama orang Israel, Musa itu mengajak orang Israel menghadap Tuhan, bukannya takut, tapi biarkan Tuhan mengadili. Jadi Musa itu punya spirit berani diubahkan sama Tuhan, nggak membunuh orang Israel yang menganiaya dia, tetapi punya hati berani menghadapinya. Demikian dengan Paulus. Paulus diubah sehingga dia berani melawan arus ketika dikatakan saudara-saudara palsu, rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar palsu. Hati-hati dengan saudara-saudara palsu. Penyusup-penyusup. Itu diantara orang Kristen pengikut Tuhan yang terlihat setia, saudaraku. Dan Paulus berhadapan dengan mereka. Belum lagi dengan ahli Taurat, orang Farisi, termasuk saudara-saudara sendiri. Di mana akhirnya dia juga dengan berani menentang Kefas, Simon atau Petrus di Galatia. Paulus taat pergi ke Yerusalem menceritakan pelayanan dia, tetapi ketika di Galatia dia hajar itu yang namanya Simon, Kefas. Ternyata keberanian Paulus, ketulusan Paulus melayani Taurat yang salah diubah Tuhan untuk berani, namanya melayani yang benar dengan keberanian, berhadapan-hadapan, nggak takut, nggak sembunyi-sembunyi. Ternyata melawan arus itu membuat mentalnya para hamba-hamba Tuhan ini berani banget seperti Elia yang selalu berhadapan dengan Raja Ahab, seperti Nabi Mika. Elia berhadapan dengan Ahab termasuk dengan nabi-nabi Baal, sehingga dia punya tingkah yang nyeleneh, tapi punya keberanian ketika diutus kepada raja, termasuk Nathan, yang orang-orang nggak terkenal, nggak dikenal, tapi dipakai luar biasa.
Nathan memperingatkan Raja Daud di tengah kekuasaannya, di tengah yang namanya penjagaan prajuritnya, di istananya, di singgasananya, di mana setiap Raja Daud ngomong dipenggal saat itu juga itu, saudaraku. Saya nonton film-film jenis itu soalnya. Zaman kerajaan terdahulu, Romawi, gitu, barbar. Itu betul-betul, saudaraku. Penggal saat itu. Apalagi kerajaan Romawi, digantung, dibakar itu udah biasa. Jadi nyawa manusia itu nggak ada artinya, apalagi budak. Elia menghadap namanya Raja Daud di singgasananya loh. Untung Raja Daud tobat, kalau enggak tewas itu Nathan. Termasuk Elia ketemu dengan yang namanya Nabi Baal, ketemu dengan Ahab, termasuk Nabi Mika. Sehingga Nathan itu ketemu Daud, itu resiko dipenggal. Ahab, Nabi Mika juga sama. Memperingatkan seorang pembesar, itu hukumnya mati, saudaraku. Nah, Paulus ketemu dengan rasul-rasul, tapi dia bilang palsu. Bayangin, orang-orang yang diakui Yerusalem, dia ngomong palsu. Dia tulis buku, dia kirim surat tuh. Dia kirim surat itu, nanti kalau suratnya bocor gimana, kemana-mana itu. Maka dia akan dipenggal tuh oleh rasul-rasul yang lain. Karena itu golongan mereka. Tapi palsu, Paulus bilang, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu, penyusup-penyusup, pengajar-pengajar palsu. Bahkan dikatakan penyesat, saudaraku. Nah, hal begini membuat orang-orang tertentu yang dipakai, itu memang menentang arus, tetapi rata-rata dipakai ke dalam umat Tuhan sendiri. Seorang nabi itu dipakai untuk umat Tuhan sendiri. Ada nabi yang dipanggil untuk orang lain, bisa termasuk Elisa. Pakai untuk Naaman, bisa, saudaraku. Tetapi nabi itu ada beberapa panggilan, beberapa cara Tuhan memakainya. Yang saya bicarakan, orang-orang yang dipakai Tuhan tidak seperti biasanya menentang arus, punya karakter yang luar biasa, saudaraku. Hanya Allah bisa tangani mereka. Karena Allah memberikan kedekatan dengan mereka. Sehingga mereka memang susah diterima, saudaraku. Itu saya bicarakan kemarin. Baik, kita lanjutkan ke ayat 7 nih, sekarang, saudaraku. Ya. Yang ayat 6, tolong. Saya alaskan ayat 6 dulu. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yang sesat tahu nggak? Nggak tahu, saudaraku. Itulah susahnya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menegur. Elia itu sampai lebaran kodok juga, Ahab nggak pernah bertobat, saudaraku. Mika itu sampai bagaimana Ahab nggak bertobat, saudaraku. Hizkia itu sampai bagaimana Nabi Yesaya mengajar nggak bertobat, saudaraku. Kesulitan demikian rupanya, seperti nggak ada hasil, saudaraku. Itu bagi orang pelayanan yang mengabdi, itu sama dengan menggali kuburan sendiri, saudaraku. Menggali air yang di padang gurun yang nggak ada ujungnya itu. Nggak ada satu orang bekerja nggak ingin punya hasil dari pekerjaannya. Itu penderitaan tersendiri, saudaraku. Seringkali dalam hidup pelayanan ini, saudaraku, seringkali saya mengeluh, nggak tahan saya Tuhan. Melihat kondisi, keadaan. Semuanya kayak nothing. Semuanya tuh zero. Nah, berita ini untuk saudara-saudara, ketika saudara benar-benar nih, walaupun saudara juga bisa berbuat salah, ingat, Allah mempersiapkan saudara. Karena semua tokoh Alkitab yang saya sebut itu juga punya salah, saudaraku. Tapi Allah tetap bergiat mempersiapkan mereka, termasuk Simson. Simson diberi kesempatan sama Allah setelah diproses, dipenjara, suruh menggiling namanya gandum sebagai pengganti lembu atau keledai. Selama 20 tahun. Diproses, dibentuk Allah. Sehingga Simson punya kekuatan meruntuhkan. Sehingga raja-raja demikian banyak orang Filistin mati bareng, tuh saudaraku. Di tangan Simson. Hasilnya jauh lebih besar dari pelayanan Simson menjadi hakim. Allah punya goal di sana. Saya enggak sarankan saudara berbuat dosa. Enggak. Tapi memang ada seperti itu. Ada seorang yang namanya Kathryn Kuhlman, saudaraku. Kathryn Kuhlman seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa.
seorang hamba Tuhan yang pertama kali punya siaran televisi sendiri di Amerika. Orang yang pertama. Seorang penginjil yang akhirnya punya siaran televisi sendiri di Amerika. Oh, sulit tuh, saudaraku. Dan pelayanannya lama. Tetapi dalam perjalanannya, Kathryn Kuhlman itu hidup bersama dengan seorang hamba Tuhan yang sudah menikah. Hamba Tuhan akhirnya bercerai, menikah dengan namanya Kathryn Kuhlman. Dan Allah biarkan 5 tahun. Saudara baca tentang Kathryn Kuhlman sejarahnya. Itu mentornya Benny Hinn. Kathryn Kuhlman. Itu untuk hamba Tuhan yang mengajar dan punya karunia kenabian Indonesia, banyak yang kenal nama ini. Itu saya pun tahu dan saya baca bukunya, saudaraku. Nah, Kathryn Kuhlman ini, saudaraku, kalau ibadah nih, di Kanada, itu ibadah jam 7, jam 4 pagi orang udah datang, saudaraku. Jam 7 pagi itu, jam 4 pagi orang datang. Itu musim salju, saudaraku. Pintu gereja belum dibuka. Kenapa? Dahsyat Tuhan bekerja. Tetapi di masa lalunya, 5 tahun dia itu kumpul kebo, hidup bersama seorang pendeta yang udah punya istri, akhirnya berpisah dengan istrinya. Tapi pada suatu hari, pada tahun kelima, Allah menemui Kathryn Kuhlman ketika di taman, diceritakan dalam story-nya bahwa Kathryn tinggalkan laki-laki itu. Sorry, saudara. Saya mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa ketika saya melakukan hubungan intim dengan perempuan yang bukan pasangan saya. Saya dengar suara audible ketika melakukannya, saudaraku. Dia bukan milikmu. Habis itu saya sudahi hubungan itu, saudaraku. Allah tahu cara menangani hamba-hambanya. Allah tahu cara memanggil hamba-hambanya. Tapi memang Allah izinkan hamba-hambanya dinista. Seperti Yesaya 53 ayat 1 sampai 6. Ini, saudaraku. Tetapi kesesatan domba-domba Allah, domba loh, saudaraku. Itu tidak diungkapkan Tuhan. Diungkapkan di ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi yang disalahin pastornya, yang disalahin hamba Tuhannya, yang disalahin pengkhotbahnya. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itulah yang dialami Yesus. Zaman Yesus itu, ahli Taurat, orang Farisi, nggak ada bilang salah, saudaraku. Termasuk Paulus, orang Farisi yang menjadi imam muda, anggota Sanhedrin, majelis agama yang jumlahnya 33 di Israel. Dia salah satunya. Dan dia lulusan sekolah teologi terbaik pada zaman itu, yang namanya di bawah bimbingan guru besar Gamaliel. Baca itu, saudaraku, di Kisah Rasul. Paulus orang yang luar biasa, yang waktu itu namanya Saulus. Gitu. Tetapi dipanggil Allah, akhirnya dibuang semua sama dia. Paulus ini melakukan sungguh-sungguh mengabdi sama Tuhan. Tapi dia sesat, saudara. Dia bunuh murid Tuhan. Termasuk namanya Stefanus, menjadi martirnya Allah. Dilempari batu sampai mati. Sehingga Stefanus melihat langit terbuka. Aku melihat Tuhan ada di tatahnya. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Ini lagu Pentakosta, saudara. Stefanus lihat itu, ditulis Kisah Rasul. Tapi mati sia-sia dia. Dia bagian diakonia, saudara. Dibunuh mati oleh Saulus. Tapi malah Saulus jadi Paulus. Gimana caranya? Sehingga pertama kali melayani, Paulus gak dipercaya. Sehingga Allah memakai Barnabas untuk bercerita kepada rasul-rasul yang lain di Yerusalem terutama, yaitu soko guru jemaat, bahwa Paulus ini dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan. Lalu Paulus bercerita, ketika di Damsik, aku melihat sebuah cahaya. Lalu menjadi buta dan sebagainya. Itu pun masih dimusuhin seumur hidupnya. Dan Paulus selalu dari satu tempat menuju ke tempat lain ketika udah jadi sebuah pelayanan. Diangkatlah Timotius, Titus, dan lain sebagainya. Orang-orang yang menggantikan dia sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan nama Paulus tidak dikenal di antara jemaat. Dikenal sebagai penjahat rohani. Yang dikejar-kejar sampai mau dibunuh. Baca di Korintus. 3 kali aku karam kapal.
Gitu. 3 hari terapung-apung di laut. Tidak terhitung lagi susahnya aku diturunkan dari keranjang. Mau ditangkap di mana-mana. Kalau jadi Paulus nggak sanggup saya, saudaraku. Nah, adanya hamba-hamba Tuhan ini menghadapi umat Tuhan sendiri. Di mana nggak mengenal pelayanan itu. Tetapi yang diungkapkan hamba-hamba Tuhan ini sebetulnya kesesatan. Tersesatlah domba-domba ini. Tapi Tuhan malah memakai hamba Tuhan ini untuk ditimpakan kejahatan dari mereka yang tersesat. Nggak adil, saudaraku. Saya beritahu saudara, salib itu tidak adil, saudaraku. Karena Yesus diperlakukan tidak adil. Tidak ada salah dia disalibkan. Sampai Pontius Pilatus cuci tangan. Otak manusia sehat aja nggak bisa terima. Tetapi banyak orang mengatasnamakan Roh Kudus, mengatasnamakan firman Tuhan untuk menghakimi dan mengandalkan kepercayaan diri akan firman Tuhan yang dia percaya, dia yakini benar. Jadi semuanya benar, tetapi sesat seperti domba yang nggak diungkapkan sama Tuhan. Daud, siapa yang mengungkapkan? Nggak ada yang tahu. Tuhan yang tahu. Musa, tidak ada yang berani. Miriam mengungkapkan, Miriam yang dihukum. Elia, gimana gilanya kerja buat Tuhan, nggak masuk akal dan kurang ajar. Termasuk Nathan berani nuding Raja Daud di depan umat. Kalau Elia, Raja Ahab dimain-mainkan sama dia. Lalu dengan berani dia potong kepala 450 Nabi Baalnya, istrinya. Istrinya itu galak, saudaraku. Isabel deh. Bini yang menguasai suami itu Isabel. Namanya Isabel, saudaraku. Memang dia menguasai suami. Itu saudaraku. Maka ada pengajaran Isabel, tapi saya nggak angkat itu. Nah, di situ Nabi Elia memotong yang namanya Nabi Baal 450. Berapa lama itu? Semua dibuat gentar sama Tuhan. Sehingga perilakunya itu dibela sama Tuhan. Karena siapa membunuh sesamanya maka dia akan dibunuh. Itu Taurat, saudaraku. Jangan membunuh. 10 perintah Allah. Tapi dia bunuh Nabi Baal. Nah, di sini orang kalau nggak ngerti firman, itu sulit. Tinggal ngungkapin, tinggal comot, tinggal pasang. Ya ini, saudaraku, yang banyak membuat ketersesatan umat Tuhan. Sehingga kita saling bukan berdampingan, saling bertukar pikiran, tetapi kita saling berhantam-hantaman. Sehingga nggak jelas yang sesat yang mana. Pokoknya nggak setuju tinggal, nggak setuju nggak mau. Gitu. Padahal di dalamnya ada trik-trik, ada sebab musabab yang lain. Contoh, saudaraku. Yang namanya Apolos, seseorang yang fasih dengan Taurat. Fasih itu apal, seperti Paulus. Itu sekolah khusus dia. Diajar oleh Aquila Priscilla. Pedagang. Yang berjalan bersama Paulus. Tapi diajarkan jalan Tuhan. Apolos terima loh. Maka pelayanannya dilengkapi dengan cerita jalan-jalan Tuhan. Apolos itu memberitakan firman Tuhan loh. Ahli Taurat yang bertobat dia. Memberitakan tentang Yesus loh. Tapi dia mau diajar Aquila Priscilla yang nggak jelas ijazahnya. Gitu saudaraku. Nah, hal-hal gini dibutuhkan saudaraku. Sehingga Yesaya 53 mulai ayat 7 menceritakan saudaraku. Di balik semua itu. Apa sih yang dialami oleh hamba Tuhan ini? Yuk, ayat 7. Maaf saudaraku. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Orang-orang dipakai sama Tuhan yang tulus, yang menentang arus, rata-rata itu akhirnya menghindari. Ketika sebuah pelayanan kami dikatakan sesuatu, saya cuma bilang bahwa teman-teman yang ada di sana, tiarap. Jangan timpali. Biarkan saja. Kita yang orang-orang yang melayani di sana, yang memberi, itu malah dikatakan pencuri. Itu jelas-jelas, saudaraku. Bahkan bicara di media sosial. Tapi saya bilang terhadap teman-teman semua yang di sana, jangan responi. Tiarap. Kenapa? Lalang dan gandum, saya ingat firman itu, dan saya ingatkan mereka. Lalang itu semakin tinggi menghadap langit.
Tapi gandum semakin terperosok ke tanah, terpuruk ke tanah. Semakin banyak berbulir, buahnya semakin banyak, semakin matang, siap dituai sama Tuhan. Dia semakin terpuruk, sejajar dengan tanah yang kotor. Kalau lalang, tinggi gagah menjulang ke langit, saudaraku. Beda lalang dan gandum. Lalang akan dibakar, gandum disimpan di lumbungnya Allah. Di lumbung Allah berarti dipakai sesuai kehendak Allah. Buat hidup makanan umat Tuhan. Itu artinya, saudaraku. Masa bilang, yuk tiarap aja, jangan responi. Dan itu semakin lama semakin jahat omongannya, saudaraku. Tapi akhirnya reda dengan sendiri. Sehingga rekan-rekan di sana, bahkan pemimpinnya ketika dipanggil Tuhan, itu luar biasa sekali, saudaraku. Masuk keluarganya dan sebagainya. Gitu. Saya belajar dari kasus demi kasus. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, ngalah. Seperti yang namanya Abraham dan Lot. Lot itu ikut Abraham. Dari kecil karena papanya meninggal, yang namanya saudaranya Abraham, ponakan. Abraham belum punya anak, Sarah belum mengandung. Sehingga seperti anak diperlakukan. Di sekolah kan terbaik semua, diberikan terbaik. Setelah dewasa dikawinkan, terus diajari dagang menjadi pinter. Sehingga menjadi kaya raya seperti Abraham. Terus daerah perdagangan mereka bersinggungan. Lalu para kepala cabang atau para pekerjanya atau para gembalanya itu berkelahi terus. Dan Abraham bertemu dengan Lot, lalu bicara begini, aku nggak mau berkelahi, gembalamu dengan gembalaku berkelahi. Kamu pilih aja daerah mana yang kamu mau ambil. Padahal Lot itu diberi modal sama Abraham. Kan papanya mati dia dari kecil. Diberi modal, malah dia yang mestinya menerima apa kebijaksanaan bosnya kan. Walaupun diberi hak, karena udah nikah, udah kamu sebagai anak, kamu berdiri sendiri deh. Kelola tokomu sendiri, usahamu sendiri. Jadi besar, Lot memang pinter. Gitu saudaraku. Nah, malah Abraham menunjuk Lot yang pilih. Hati yang mengalah, saudaraku. Hati yang rendah hati itu bukannya orang yang sabar, tapi hati yang memberi. Membiarkan diri ditindas, memberi diri ditindas. Saudaraku, udah terserah kamu. Maka Lot pilih yang terbaik. Abraham diam aja. Tapi setelah Lot memilih, Abraham berpisah dengan Lot, Allah menentukan. Lot memilih sungai Yordan, di mana di situ ada yang namanya Sodom Gomora, yang akhirnya dibinasakan Allah. Sesuatu yang mengandung kekayaan menurut kita, itu belum tentu baik loh. Jadi kalau saudara ingin kaya, ingat, hati-hati saudara masuk ke lembah sungai Yordan, memang itu, wah, saudara tanam apapun kaya, kerja apapun kaya. Benar itu saudaraku. Tapi hati-hati ada kisah Lot, ingat. Lot kaya. Tetapi dia di tengah-tengah Sodom Gomora. Dan kota itu akan dimusnahkan Allah. Untung Abraham berdoa untuk dia. Sehingga Lot bangkrut kembali. Cuma dia selamatkan istrinya bahkan jadi tiang garam, saudaraku. Abraham dipilihkan tanah yang kering. Tapi Tuhan memberkati Abraham. Sehingga dia menjadi orang yang paling kaya. Jauh Lot sama dia. Lebih kaya dan lebih kaya lagi. Kenapa? Membiarkan diri ditindas. Maka Imam Melkisedek datang, lalu raja-raja di Timur Tengah datang, memohon untuk Abraham jangan nyerang kerajaannya. Karena kalah membuat perjanjian, saudaraku. Takut sama Abraham. Lot itu. Bahkan ketika ada tamu, orang-orang Sodom Gomora mau memperkosa homoseksual Sodom Gomora itu. Para malaikat Tuhan ini mau diperkosa, saudaraku. Gitu. Makanya suami jangan suka memperkosa istri ya. Hati-hati, nggak boleh, nggak baik itu. Sodom Gomora. Langsung deh istri senang. Rela, harus rela, memberi diri itu rela, saudara. Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke penantian. Kalau istri rela itu nanti suaranya bersuara mulutnya, saudaraku. Tapi kalau nggak rela, tidak membuka mulutnya seperti anak domba dibawa ke pembantaian, diam aja. Gitu.
Kalau bagi saya lebih baik dicepetin pintu, saudaraku, daripada ketemu dengan perempuan seperti itu. Membiarkan dirinya, memberi dirinya, tapi tidak dengan rela. Nggak pernah mau saya ini. Saya merasa kehormatan saya sebagai laki-laki itu melakukan itu tuh seorang yang nggak terhormat banget. Gitu saudaraku. Nggak begitulah. Karena hubungan intim yang paling dalam suami istri itu pertemuan dari segala muara namanya nafsu dan cinta. Tapi kalau lagi memang banyak hal, itu bereskan dulu. Sehingga istri bukan namanya toilet tempat buangnya kita, suami bukan ATM tempat kita memasukkan kartu harus keluar uang. Karena muara nafsu dan cintanya nggak ketemu, melakukannya cuma nafsu, tapi hatinya nggak mau. Itulah awal perselingkuhan, saudaraku. Banyak sekali di dunia ini yang seperti itu. Musa dengan Sifora kelihatannya baik-baik, tapi nggak baik. Daud dengan istri-istrinya yang terdahulu sebelum Batseba kelihatan baik-baik. Kenapa dengan Batseba bisa demikian berjuang untuk Batseba? Awalnya itu dihukum Allah loh dia. Karena hubungannya dengan istri-istri terdahulu tidak baik-baik. Dengan Abigail, ya, dengan Mikal, putrinya Saul. Ada masalah yang namanya kehormatan perkawinan suami istrinya. Ada cedera. Sehingga ada namanya faktor dari luar yang bisa mengobati. Perempuan Kus itu yang pernah saya dengar dari seseorang yang belajar sekolah teologi, karena diajar sejarah, perempuan Kus itu perempuan orang Afrika hitam. Katanya begitu, saudaraku. Musa menikahinya. Padahal Musa bangsa Ibrani itu kulit putih, saudaraku. Saya pernah ke Israel, orang Israel itu cantik-cantik, cakep-cakep, saudaraku. Ganteng-ganteng mukanya. Kalau orang Arab itu orang Iran, saudaraku. Cakep-cakep, cantik-cantik. Gitu, saudaraku. Kalau Eropa itu orang Perancis, saudaraku. Sama Itali. Kalau Itali terkenal seksoy, kalau Perancis terkenal cantiknya, elegannya. Gitu. Maka pusat mode itu Paris, saudaraku. Memang klausul setiap negara itu berbeda. Keberadaan setiap negara itu berbeda karena sukunya berbeda, saudaraku. Awalnya berbeda. Jerman itu bangsa barbar. Tapi sekarang menjadi bangsa yang termasuk jajaran kelas atas, bangsa-bangsa yang pandai di dunia. Dalam segala hal mereka itu memiliki produk-produk yang unggul di dunia. Dari mobil, kosmetik, terus teknik, lalu elektronik. Itu unggul-unggul mereka itu, produk mereka. Itu bangsa Jerman, saudaraku. Ya, berbeda-beda. Gitu. Kalau orang Indonesia lembut, lemah, gemulai. Gitu, saudara. Kelihatannya, dalamnya juga ya banyak hal yang keras lah, saudaraku, namanya manusia. Ya. Nah, ayat selanjutnya, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sorry, ayat 7, saudaraku. Seperti induk domba yang kalau di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Inilah saya katakan asas manfaat. Coba bayangin, dia ambil manfaat, habis itu ditelanjangin, saudaraku. Dikata-katain. Tapi terus menyingkir, nggak membalas, saudaraku. Itulah yang dikatakan orang-orang yang, kalau saya boleh bilang, mengandung unsur Yesaya 53. Gitu. Diam aja, nggak membela diri, nggak usah melawan. Gitu. Ayat selanjutnya. Kita pelajari nih pribadi orangnya sekarang. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Bayangin. Udah bekerja keras untuk orang lain, udah menjadi manfaat, dikata-katain, nggak ada yang mikirin, saudaraku. Ditinggalkan semuanya. Itulah Yesus.
Ketika ditangkap, ketika mengalami kesusahan, kabur semua. Itulah Yesaya 53. Sehingga kita biasa 53, nubuatan tentang Yesus. Yang awal. Sebelumnya Bileam. Tapi penderitaan Yesus itu ada di Yesaya 53. Nggak ada yang mikirin, pada kabur semua. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Orang lain enak. Orang ini tuh betul-betul nggak enak keadaannya, saudaraku. Jadi saudaraku yang di sana mengalami hal seperti ini, itu adalah kehendak Tuhan. Saudara dipanggil seperti Yesaya 53. Nggak pernah dicatat yang namanya Nabi Elia itu senang. Nathan setelah masuk ke istana Daud, udah nggak dipakai Tuhan lagi. Kalau orang dipakai Yesaya 53, lalu dia berani mengambil kesenangan, dia udah nggak dipakai dahsyat lagi sama Tuhan. Ada orang-orang pada awalnya, termasuk mentor-mentor saya, itu orang-orang yang luar biasa. Saya punya seorang mentor, saudaraku, saya diingetin Tuhan. Itu pernah masuk Kalimantan, saudaraku. Di mana masuk sebuah kampung, dia bercerita. Dia mengalami mujizat, itu ada 3 mujizat yang dari tangan saya. Sekarang udah hilang semua. Tuhan nggak pakai. Yang pertama, dia masuk Kalimantan, masuk sebuah kampung, lalu dia suruh minum racun. Dan kepala sukunya ngomong gini, kepala adatnya, kalau kamu minum ini nggak mati dalam 3 hari, kami seisi kampung akan menjadi Kristen. Dia minum, saudaraku. Dan nggak mati. Dan seluruh isi kampung itu, yang namanya bertobat ikut Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Beraninya mentor saya ini. Salah seorang bapak rohani saya, saudaraku. Gitu. Yang kedua, dia bercerita, ketika dia menginjil di Gunung Kidul, dia itu naik bis umum, bis kota, di kota Jogja, gitu, saudaraku. Kan Gunung Kidul di atas kota Jogja. Tiba-tiba dia dibisikin. Dia berdiri, bergelantungan di bis itu. Karena penuh kan. Mas, lepasin tangan saya dong. Lah dia bingung. Apa yang dilepasin dong? Dia itu nggak pegang apa-apa. Dia itu bergelantungan pegang gini, dan tangannya pegang tasnya gitu. Lepasin tangan saya dong. Dia bilang, oh, Mas, dia ngomong apa gitu? Pokok dia jawab, yang mana Mas atau apa gitu. Terus tangannya dia terlepas. Ternyata orang ini mencopet dompet dia di kantong belakang. Tapi Tuhan buat lengket loh tangannya. Sehingga dia dibisikin, Mas, lepasin tangan saya dong. Dan mentor saya ini noleh, ngomong, baru lepas. Kabur tuh pencopet, saudaraku. 2 nih. Yang ketiga, dia dinyatakan kena kanker getah bening. Saudaraku. Dia alami beberapa bulan, dia berdoa. Tuhan sembuhkan, sembuh dan orang masih hidup sampai sekarang. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Tetapi ketika dia menikah, awalnya dia itu hidup full time, bergantung persembahan dari Tuhan, amplop dari Tuhan, diberikan kehidupan dari orang lain, nggak bekerja dia. Lalu dia kembali mulai bekerja pada keluarga. Sampai sekarang pelayanannya cuman melayani di kunjungan penjara, terus nggak ada mujizat apa-apa, saudaraku. Pelayanan ke sana sini yang nggak ada penyertaan Tuhannya. Dulu, saudaraku, setiap kali saya ketemu, saya tanya dia, jawaban dia itu ada jawaban Tuhan. Luar biasa, saudara. Sekarang nggak, saya ketemu dia, kalau ngobrol, saya itu malah ngantuk tertidur. Tapi terkadang omongan dia itu bagi saya itu nggak begitulah, kamu terlalu terlek lah. Saya ada beberapa kali mengingatkan dia, ayo balik lagi kayak dulu. Sebagai anak rohani saya ingetin. Dia selalu nggak bisa begini. Terus dia punya alasan. Akhirnya dia agak ngotot. Saya nggak enak, saudaraku. Bapak rohani. Akhirnya saya diam sampai sekarang. Sehingga hari ini dia mengalami kesulitan yang banyak. Termasuk keuangan, kelihatannya kerja. Tapi hasilnya nggak ada. Bahkan istrinya itu mengidap sakit yang namanya penyakit darah apa, di mana setiap saat bisa pingsan. Tekanan darahnya rendah. Kurang darah merah. Banyak masalah dia di dalam hidup, saudaraku. Dan saya tidak berani ngomong. Karena awalnya dia orang yang menentang arus. Tapi dia lepaskan Yesaya 53, saudaraku.
Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dihina saudara-saudaranya. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Jadi kayak orang terkutuk, orang yang salah, saudaraku. Tetapi orang yang mau nyaman, enak, memang akan menjadi sama dengan yang lain. Menurut saya, ikut Tuhan itu ada namanya durasi, masa pengabdian. Sehingga di Alkitab juga ditulis pada usia berapa boleh pensiun. Beberapa aliran kekristenan itu menerapkan pensiun, pendetanya tetap menerima persembahan dari organisasi. Tetapi di golongan tertentu itu enggak. Harus berjuang mati-matian mendapatkan berkat Tuhan yang dikirimkan Tuhan. Tapi enggak boleh menjilat manusia. Lebih sulit posisi Yesaya 53, saudaraku. Dihina, dikucilkan, tapi tetap bergantung sama Tuhan. Seperti Elia di gua. Akhirnya Tuhan datang. Berupa angin besar, gempa bumi, sama angin sepoi-sepoi. Ketika Elia keluar, dua hal itu tidak ada suara Tuhan. Gempa bumi sama angin yang kencang banget, saudaraku. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, Tuhan cuma tanya, Elia, apa kerjamu di sini? Elia karena lari daripada Isabel karena mau dibunuh. Setelah dia membunuh Nabi Baal, saat itu dia berani sekali, dia bunuh Ahab, gak bisa apa-apa. Nah, istrinya yang bergerak. Pasukan dikerahkan untuk menangkap Elia. Dan banyak nabi-nabi Tuhan yang dibunuh. Elia kabur ke sebuah gua. Gitu. Sampai tengah jalan, nggak kuat dikasih makan sama malaikat. Habis itu, dia ditemui Allah. Ketika peristiwa ketiga, angin sepoi-sepoi, Allah bicara sama dia. Elia, apa yang kamu kerjakan di sini? Lalu Elia cerita, nih curhat, blang. Dan bilang, enggak. Masih ada 7.000 orang yang tidak mencium mulut Baal. Aku sembunyikan mereka. Nggak semua aku share sama kamu, Elia. Seperti Ayub yang ngomong blang. Ayo, buka pengadilan. Tetapi ingat, Ayub itu dipulihkan Tuhan. Diberkati Tuhan. Menjadi contoh buat kita, orang yang tahan menderita. Tapi nggak murtad dari Tuhan. Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan setelah dipakai, hebat, jatuh, ekonomi, keluarga, keadaan, atau apapun. Akhirnya mengambil posisi aman. Dia nyerah, ngaku salah. Dalam beberapa hal yang saya alami, saya menulis buku di batin saya, jurnal diri saya. Itu saya akan bawa sampai mati. Karena setiap kali doa, saya minta penerangan Tuhan. Aku merasa nggak salah soalnya. Tapi kalau kamu nyatakan salah, ya aku ngaku. Contoh, setelah 11 tahun tidak baku bicara dan kakak saya yang tertua, saudaraku. Keluarga saya dibangun dengan pukulan, saudaraku. Kerasnya kami itu luar biasa. Bayangin, kakak beradik 11 tahun loh saya ini, nggak bicara. Setelah pernikahan saya dengan istri saya, itu yang tahun ke-3 kalau nggak salah, saudaraku. Tahun ke-3 atau ke-4. Tiba-tiba ketika berdoa, saya mendengar suara, kamu minta maaf sama kakakmu. Saya habis doa, saya ke wartel, karena zaman itu belum ada HP. Saya telepon kakak saya 11 tahun, kita nggak bicara. Belas. Betul-betul nggak baku sapa, saudaraku. Terus saya bilang, sorry ya. Aku minta maaf. Oh, nggak apa-apa, aku juga minta sorry, aku juga minta maaf. Saudaraku. Nah, beberapa case dalam hidup saya bawa seperti itu, saudaraku, karakter saya. Saya tidak ingin mencari pengadilan manusia membenarkan diri. Lalu melobi kanan kiri. Nggak ada. Ditimpakan apa aja. Dianggap jahat. Padahal sebetulnya akar masalahnya nggak begitu. Yang saya tahu orang-orang ini, yang saya nggak bisa sebut namanya. Saya tidak ingin membongkar aibnya. Saya tidak ingin membicarakan kesalahan mereka. Bahkan orang-orang yang di dalam kehidupan punya aib yang besar, yang udah mengaku salah, tetap saya lindungi. Jadi orang-orang itu kelihatan benar banget saya yang salah, saudara.
Jadi sampai lebaran kodok, sampai mati pun saya itu dikatakan bahwa saya ini bejat. Saya tetap salah kok. Orangnya keras, kata-katanya tajam. Bahkan ada rekan yang mengatakan, Bapak ini tidak ada orang yang bisa dekat sama Bapak, yang mau sama Bapak, yang mengerti Bapak. Nggak ada orang satupun yang bisa. Saya cuma diam, tapi ya sedih, saudaraku. Kenapa? Seturut dengan saya pikir memang semua orang membenarkan diri, tetapi saya runtut kronologis perkaranya, memang aku salah dalam satu hal. Tapi orang itu awalnya bukan itu masalah ini terjadi. Kan ada sebabnya. Contoh, saudaraku. Ketika orang dari kampung banget, dia diundang anaknya di Malang, saudaraku. Misalnya, untuk kunjungan anaknya yang bekerja di Malang, karena sekolah di Malang, akhirnya dia bekerja, mendapat ekonomi yang baik, dia kirimkan tiket pesawat kepada orang tuanya, plus tiket kereta api, saudaraku. Plus tiket kereta api. Berangkatlah beliau, suami istri ini, diantar ke bandara, diaturkan, dititipkan, naik pesawat. Di dalam pesawat, beliau ini ditawarkan makanan. Beliau nggak mau, sebagai orang kampung, takut mahal bayarnya. Beliau nggak mau. Jangan mahal harganya. Padahal kalau naik pesawat sebelum COVID ya saudaraku, kita tuh mendapatkan komplimen makanan. Ada nasi goreng, nasi ini, ada roti, ada kopi, ada aqua dan sebagainya, air mineral, saudaraku. Dia nggak mau. Ditawarin berapa kali nggak mau. Oh enggak, makasih, kami kenyang. Dia diam. Lalu turunlah dari pesawat, lalu dia naik kereta api ke Surabaya karena akan ke Malang. Nah, dia diberitahu ketika turun dari pesawat, ketika persiapan turun setelah landing, sebelahnya kan tiga jejer. Seorang wanita ngomong, ibu-ibu, loh, ibu bapak kenapa kok nggak makan? Karena mereka bicara, aku mau makan dulu, lapar, aku mau cari warung. Loh, tadi kan disediain makanan. Enggak, kami nggak berani makan karena mahal. Kami itu orang dari kampung. Orang kampung kan saya bilang gitu ya. Uang kami nggak seberapa. Cuman anak kami itu jadi cerita, anak kami itu begini, kami dibeliin tiket. Kami nggak mampu beli tiket karena orang kampung, saudaraku. Nggak ngerti apa-apa. Tiket pesawat jutaan juta. Kaget ya, saudaraku. Tapi dibekelin uang. Bapak bawa uang ya, bapak bawa uang. Nanti aku gantiin. Maka dia pinjam tetangga lah ceritanya gitu. Nah, udah selesai. Dia naik kereta. Setelah diberitahu memang itu compliment gift, yaitu free. Udah nih, dia naik kereta nih. Dia sepanjang naik kereta itu yang 14 jam zaman itu, saudaraku. Ya, kalau kereta itu yang di Jawa sekarang yang ada itu 11 jam. Yang super cepat belum jadi. Itu Jakarta Surabaya. Ini kalau yang rata-rata 14-16 jam. Dia makan terus. Wih, nasi goreng ini. Semua dia panggil, minum dia panggil. Semua. Setiap 2 jam dia panggil, setiap 3 jam panggil. Sampai kenyang. Kalau di kereta itu kan mau sampai baru restorasi datang menagih. Itu dia ditagih, dia marah, saudaraku. Kan gratis. Kami kan beli tiket begini-begini. Bilang, loh bapak gratis dari mana? Karena cara nawarinnya sama. Kereta dengan pesawat, saudaraku. Bapak mau pesen apa? Kan gitu. Di pesawat juga sama, kalau saudara ke luar negeri, naik maskapai luar negeri ya, itu disediakan makanan-makanan dari negeri mereka. Jadi saudara bisa coba nih, apalagi yang pesawat mahal ya, itu setiap saat saya pernah ke Timur Tengah, itu mau pesen wine, pesen whisky, makan apapun, mau 10 kali diladenin saudara. Nggak bayar, free semuanya, suka-sukamu gitu. Nah, Pak tua ini suka-sukanya pesen, makan kenyang, semua kenyang dia. Enaknya. Aku suka, nggak suka ditaruh sama dia, nggak dimakan sama dia. Ditagih ratusan ribu, saudaraku. Marah dia berdebat, tapi akhirnya dia harus bayar. Gitu. Karena mau sampai ditagih, akhirnya dipanggillah security. Maka diterangkan oleh orang sekitarnya harus bayar. Bayarnya dia hampir 500 ribu. Dia bersumpah, saudaraku. Seumur hidup aku nggak mau lagi
makan di jalan di Jawa. Dia cerita sama anaknya ketawa. Ketawain bapaknya, saudaraku. Nah, demikianlah orang-orang itu, saudaraku. Seperti Pak Tua ini, yang nggak ngalami, yang nggak tahu benar, itu memberikan pendapat, opini, bahkan menggalang kekuatan. Di mana tidak ada yang namanya perkataan, pendapat, berbicara yang dikatakan man to man aja. Atau kalau boleh dibilang, mungkin kalau saya siap diadili. Yuk duduk bersama, kita ngomong. Kamu tanya, aku jawab. Aku mau tanya, aku jawab. Betul-betul aku jawab. Sampai kamu puas. Nah, setelah itu, kalau kamu minta menyatakan salah apa tidak, kita undang dari luar, aku bercerita, kamu bercerita. Nah, setelah itu kita tentukan, salahku itu apa, bagaimana, dan seberapa berat salahku ini. Karena aku cerita dari awal, kronologis perkara, saudaraku. Nah, oleh karena itu nggak bisa dilakukan, maka dianggaplah dia sebagai pemberontak. Karena Yesus mati di kayu salib, ditempatkan di antara pemberontak-pemberontak umat. Dia kena tulah. Kenapa? Karena salib itu adalah kutukan di zaman Romawi. Sehingga salib itu adalah hukuman mati buat orang-orang yang terkutuk. Salib itu adalah hukuman dari negeri barbar. Kalau negeri Romawi itu sudah beradab, saudaraku. Sudah ada pengetahuan, ada sekolah, agama itu sudah didirikan, sudah lama. Kalau di zaman barbar itu, termasuk yang dulu itu yang saya tahu nonton Barbarian, itu bangsa Jerman itu kayak Viking, saudaraku. Orang yang tidak mengenal batasan, budak itu diapain, oke, dibakar, oke, mau diperkosa, oke, habis digeletakin, oke, ngambil perempuan mana, oke, harta siapapun diambil, oke. Betul-betul barbar, saudaraku. Maka Yesus ditaruh dihukum seperti orang-orang kena kutuk. Itu yang dialami orang-orang yang memang berjalan di dalam Yesaya 53. Kalau memang dipanggil Yesaya 53. Jangan disalahgunakan setiap Injil, lalu untuk menutupi kalau kita salah. Nggak usah. Gitu. Kalau salah, biarkan kita cuma ngomong, sorry, ya udah aku salah. Gitu. Saya dalam hidup cuma improvisasi aja. Setiap kali salah, saya mengaku kok. Sorry, aku salah. Dan saya cenderung bercerita salah saya itu A sampai B sampai Z. Sehingga jelas nyata, saudaraku. Cuman memang ada karakter-karakter yang memang dikatakan bahwa kamu ini nggak ada orang bisa terima kamu. Sedih, saudaraku. Sedih gitu, saudaraku. Padahal yang kita tahu, kita hidup jadi manfaat banyak orang. Banyak orang dilayani, didoakan, diajarin, bahkan sampai dunia sekuler, sampai tentang suami istri dan sebagainya. Semua diberikan. Sampai menjadi hidupnya baik, dipulihkan, diperkaya, diberkati Tuhan, melayani Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Semua diberikan, jasmani dan rohani. Tetapi dianggap kena tulah, saudaraku. Wajar. Karena memang panggilan Yesaya 53. Kalau memang keadaan kita seperti itu. Ayat selanjutnya, saudaraku. Kita belajar aja ya. Ada panggilan seperti ini, saudaraku. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dalam kriteria apapun, dalam keadaan apapun, orang-orang dalam tipikal Yesaya 53 itu dinyatakan salah, saudaraku. Sebagai contoh nih, pada suatu ketika saya ini khotbah di sebuah gereja, tiba-tiba seorang jemaat tepuk tangan berdiri mengejek saya karena khotbah saya menegur keras, saudaraku. Lalu saya bilang, kamu keluar. Kamu menghina hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan kenceng banget, saudaraku, saya rasa. Orang lagi khotbah tepuk tangan. Dan dia tetap tepuk tangan. Dan dia melakukan hal tidak patut. Tetap saya bilang, kamu keluar dari ibadah ini.
Lalu salah seorang pejabat gereja yang menjadi pejabat organisasi, saudaraku, itu naik ke atas mimbar meminta saya turun. Saya tolak, saya nggak mau. Saya diundang bukan oleh kamu, oleh pemimpinmu. Maka saya langsung memandang pada pemimpinnya, putuskan. Pemimpinnya bilang, lanjut Pak. Saya lanjut. Nah, setelah lanjut, saudaraku, orang itu nggak jadi keluar dari ruangan karena terjadi pertikaian di mimbar. Setelah lanjut, saya serahkan ke pemimpinnya. Tapi sebelum saya serahkan pemimpinnya, saya mengundang doa untuk para pekerja, termasuk full-timer gereja. Semua dilawat Tuhan, nangis semua. Ketika altar call itu, saudara. Sorry, saudara. Setelah itu serahkan kepada pemimpinnya. Dan pemimpinnya ketika memegang mimbar, langsung dia berbicara. Dia bawa di dalam doa, saudaraku. Tuhan, terima kasih. 11 tahun aku menunggu saat ini. Bagaimana gereja ini dilawat Tuhan dengan kuasanya. Karena 11 tahun nggak ada penyertaan Tuhan. Karena pemimpinnya ini menerima tongkat estafet kekuasaan dari pendeta perintisnya yang udah tua. Karena anak-anaknya nggak mau jadi pendeta. Sehingga pemimpinnya ini adalah ketua kaum muda yang terpaksa ditunjuk dan mau seorang wanita yang tidak menikah sampai usia tua. Karena menjadi pemimpin gereja, saudaraku. Dan dia itu mengucapkan itu di atas mimbar. Bahwa pelayanan saya ini dipakai Tuhan, saudaraku. Nah, setelah itu ada lawatan-lawatan selanjutnya, tetapi dalam pertemuan-pertemuan yang tidak di mimbar. Pelayanan saya jalan terus. Nah, setelah itu, saudaraku, yang namanya wakil dari pemimpin ini melaporkan ke organisasi. Saya di blacklist, saudaraku. Disiarkan dari mimbar ke mimbar di provinsi itu, nama saya. Nggak boleh naik ke mimbar, saudaraku. Oleh tanda tangan 7 hamba Tuhan yang terkenal. Bahkan yang di Jakarta, yang dari Jakarta itu, yang lagi di Jakarta itu khusus telepon, saudaraku. Karena wakil pemimpin ini punya jabatan penting di organisasi di provinsi itu. Cuman yang pertanyaan saya cuma satu, saudaraku. Kenapa saya nggak diadili, nggak ditanya? Kan mestinya kedua belah pihak yang berselisih yang ditanya. Lalu dipanggillah saksi-saksi. Baru diputuskan perkaranya. Apakah dunia kepemimpinan pendeta seperti ini? Saya mengalami banget, saudaraku. Saya dikabari oleh pemimpin gereja itu yang akhirnya nggak bisa mengundang saya lagi. Saya masuk 3 kali gereja itu. Bahwa ada terlampir surat dari organisasi provinsi menyatakan saya nggak boleh khotbah di mimbar organisasi itu. Di blacklist, ceritanya gitu saya sampaikan. Saya diam aja nggak apa-apa. Saya nggak melawan. Cuman saya ngomong gini, saudaraku. Lah, kan mestinya diadilin. Dari kedua belah pihak ditanya. Apa yang aku lakukan? Konsep apa yang aku pakai? Lalu peneguhannya di ibu pemimpin. Main putuskan aja. Itukah dunia kepemimpinan organisasi gereja? Di situ saya kecewa, saudaraku. Yang kedua, kasus yang sama. Saya dilaporkan pemimpin saya sendiri mengganggu istrinya. Lalu saya juga dilaporkan suami dari saya dilaporkan seorang suami yang melayani Tuhan di mana istrinya itu akhirnya diserahkan ke pelayanan dia, lalu mengundang saya menjadi murid saya. Sedangkan dia sudah nggak mau pelayanan itu. Lalu saya dilaporkan ke organisasi saya, pemimpin pelayanan itu bukan di organisasi saya. Menghubungi pemimpin organisasi yang bercerita kepada saya, melalui jajaran dia yang membawai saya, bahwa Pak ini telepon katanya Bapak ini mengganggu istrinya. Saya cuma bilang, demi Tuhan nggak ada, biarkan Tuhan hukum saya kalau saya lakukan itu. Nah, ketika pemimpin saya sendiri yang menghubungi, saya dipecat, saudaraku. 7 tahun kemudian,
Baru saya mendapatkan informasi dari yang namanya jajaran kepemimpinan yang membawai saya, yang termasuk seorang tokoh besar di organisasi itu. Ketika saya undang ulang tahun pelayanan saya, saudaraku. Karena kami berhubungan baik, saya melayani keluarganya, dan terjadi revival besar di keluarga dia, termasuk pemimpin organisasi ini yang dinyatakan salah sama Tuhan. Dan dia mengaku salah. Termasuk terhadap istrinya, saudaraku. Nangis. Akhirnya mereka mengalami pemulihan, saudaraku. Nah, pemimpin ini membawai saya dan dia sangat baik terhadap saya. Merasa diberkati oleh pelayanan ini. Dan beliau yang membawa saya kepada organisasi ini. Sehingga saya mengenal organisasi ini, lalu saya diundang oleh pemimpinnya untuk gabung. Karena saya mendirikan gereja, saudaraku. Dan saya mau gabung. Kenapa? Karena ringan banget perjanjiannya. Bagi saya nggak mau ribet orangnya. Saya bukan orang organisasi. Nah, ketika pemimpin saya menghubungi itu, saya dipecat, dipanggil ke pusat, lalu diberikan surat pemecatan. Itu saya marah besar. Marahnya jubilah, saudaraku. Proses Tuhan sangat tajam. Dan saya diadili 12 penatua yang bukan hamba Tuhan. Dikatakan ranting itu harus ini terhadap pokok anggur, jangan memegangkan diri. Itu saya hijau, kuning, merah muka saya, saudaraku. Tiba-tiba saya dengar suara audible di telinga saya, saudaraku. Letakkan bara di atas kepalanya. Itu saya mau pukulin orang-orang itu, saudaraku. Ternyata 12 orang itu, orang-orang kaya, pedagang-pedagang kaya, saudaraku, pengusaha. Saya ngomongin, saudaraku. Saya mau beri masukan kepada organisasi, enggak, padahal itu jalan terbaik. Ya udah, saya pulang, saya marah, merah padam, enggak karuan. 7 tahun kemudian baru saya diberitahu. Kenapa? Karena pemimpin Bapak telepon ke ketua bahwa Bapak mengganggu istrinya. Ya Allah, demi Tuhan terkutuklah saya kalau mengganggu istrinya. Saya sangat hormat terhadap mereka berdua. Karena mereka murid saya. Dan saya nggak melawan, saudaraku. Pada suatu kali saya ketemu dengan pemimpin ini. Pemimpin ini berantakan betul-betul hubungannya dengan istrinya. Berpisahlah mereka. Dan pemimpin ini, ketika bertemu saya, satu suara dia keluar. Luar biasa kamu, Pak, ya. Kamu hebat ya, kamu dipakai Tuhan banget. Karena saya bertumbuh luar biasa dalam pelayanan saya. Tuhan tumbuhkan, saudaraku. Lebih daripada ketika saya bersama dia. Dan saat saya ketika hubungan saya tidak baik dengan pemimpin itu, masih di sana, karena satu dan lain hal, itu saya dikatakan sesuatu sama dia. Pas pulang gereja, saya dengar itu. Saya langsung putar balik mobil saya mau datengin rumahnya. Saya cuma bilang di sebelah saya istri saya, aku mau pukul dia. Betul aku mau pukul dia. Tiba-tiba istri saya ngomong yang sama. Karena Tuhan bicara melalui dia. Jangan letakkan bara di atas kepalanya, biarkan Tuhan sendiri berperkara. Itu langsung reda hatiku, saudaraku. Nah, itulah dalam keadaan di mana kita ini sebetulnya tidak ada tipu daya. Saudaraku. Yuk, ayat selanjutnya. Saya memberikan kesaksian saya sendiri supaya jangan salah kaprah, saudaraku. Gitu. Karena untuk panggilan Tuhan untuk orang-orang yang melawan arus, itu nggak main-main, saudaraku. Penderitaannya. Yesus itu ditinggalkan, saudaraku. Bangkit aja nggak dipercaya oleh Thomas Didymus. 12 rasul itu, saudaraku. Ditinggalkan sendiri, ditangkap, dianiaya. Bahkan di depan dia, Petrus itu menyangkali dia, saudaraku. Tanda kutip, menganiaya dia, mengata-ngatai dia, saudaraku. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bayangin. Tuhan panggil, Tuhan sendiri mau meremukkan kesakitan dari orang-orang yang salah, saudaraku. Itulah inti berita Yesaya 53. Ada orang-orang yang dipakai. Bahkan Musa tidak mendapat apa-apa. Anaknya tidak dapat jabatan, harta pun sama dengan yang lain. Yang dapat tuh Kaleb. Pemimpin yang jauh di bawah dia. Yosua juga tidak dapat apa-apa.
nggak dapat bagian lebih. Kaleb yang dapat bagian lebih. Orang-orang yang dipanggil, yang harus menderita, punya hati yang tulus, saudaraku. Sulitnya luar biasa, saudaraku. Kalau dibantai, itu sudah setiap sesi musim hidup itu ada musim pembantaian, saudara. Seperti anak domba yang keluh, yang dibawa pada pembantaian. Kita tadi pelajari di ayat 7 kalau nggak salah. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, orang-orang seperti ini bisa kok. Akhirnya enggak. Ada salah satu mentor saya juga, dulu luar biasa, saya ini saudaraku, dikirimi kaset, ratusan kaset dari khotbah beliau, di mana saya dengar dari tape recorder, masih zaman kaset, pita kaset, saudara. Itu jam 3 pagi nangis sendiri. Setiap kata-kata beliau itu tercatat di otak dan hati saya. Bergema terus. Bagaimana dipakainya luar biasa. Dan saya lihat perilakunya tuh nggak biasa-biasa. Khotbah pakai kursi, saudaraku, lalu kakinya diangkat di kursi dengan roknya ditenteng begitu. Khotbah jerit-jerit, lari sana, lari sini. Maka dia ditolak pada gereja yang luar biasa di Indonesia besarnya, yang juga segolongan. Tapi dia di sana ditolak dan memang dikata-katain dia. Mentor saya ini dikatakan sesat tuh luar biasa sudah. Sudah makanan dia itu. Dan pelayanannya memang dipakai Tuhan luar biasa, termasuk terhadap saya, saudaraku. Dia khotbah bisa nangis sendiri saya ini. Di jamaah Tuhan. Khotbah menusuk banget. Tetapi setelah dia melepaskan penderitaan dia untuk Yesaya 53, setelah rambutnya disanggul, disasak terus, pakai jas terus, khotbah dia sebagai pengetahuan umum buat saya pribadi ya saudaraku. Dan memang tidak ada karya dia yang menonjol. Kalau dulu itu ada namanya gereja ini, gereja itu, gereja di sana, di sini, yang dia itu merevolusi gereja itu seperti gereja yang saya revolusi. Ada 2 gereja. Oleh karena saya belajar khotbah dari dia, saya merevolusi 2 gereja di mana setelah saya masuk itu diakui oleh pemimpinnya. Setelah Pak Abraham masuk di gereja ini beberapa kali, terjadi revival ala pembangunan gereja menjadi gereja yang termasuk jajaran atas di provinsi itu. Lalu orang-orang yang saya didik menjadi orang-orang ternama, termasuk yang ada di Kalimantan, saudaraku. Termasuk ada yang di Jawa. Baik di dunia pendeta, ada yang di dunia sekuler, itu dihormati banget. Ditakutin. Menjadi orang yang diakuin kemampuannya, saudaraku. Awalnya semua dari jalur bawah seperti Daud, orang-orang yang penuh masalah dan dikejar-kejar hutang, lalu turun 30 tua-tua gunung. Tua-tua gunung, bukan raja-raja, saudaraku. Kepala-kepala kampung. Seperti orang kampung yang ke kota. Tapi menjadi luar biasa. Saya udah berapa kali membawa orang kampung, betul-betul kampung, itu sampai ke Singapura, saudaraku. Bahkan orang itu bisa sampai ke Israel. Oleh karena pelayanannya diakui bersama-sama kami melayani. Setelah itu, ya nggak ada artinya. Jadi nggak ada manfaatnya buat dianya. Itu sudah wajar, saudaraku. Tetapi itu akan terjadi terus dan orang Yesaya 53 akan dipakai terus sama Tuhan luar biasa. Apabila yang menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Yang di ayat 9 dikatakan, tolong ayat 9. Itu. Dikatakan bahwa di dalam hatinya yang ada di antara para penjahat, sekalipun yang tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Dibuang gitu aja. Orang Yesaya 53 itu sudah dibuang gitu aja. Nggak dikenal lagi, nggak mau kenal lagi. Kenapa? Padahal jasanya menaikkan orang itu sampai taraf level hidupnya tertentu. Itu dari pelayanan ini. Yaitu pelayanan Yesaya 53. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ya terputus dari negeri orang hidup. Ditinggalkan semua. Harus dialami terus. Dan karena pemberontakan umatku, ya kena tulah. Karena pemberontakan umatnya.
Malah dianya yang kena kutuk. Malah yang sengsara. Ayat 7. Tetapi ia memberikan dirinya tidak dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Sudah memberi manfaat, bulunya tuh mahal, udah jadiin orang kaya, tapi dianya yang dibantai. Dan Tuhan izinkan. Coba ayat 10. Dan Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesus tuh nggak salah, dia cuma melakukan mujizat. Dia cuma punya pendapat berseberangan dengan orang ahli Taurat, orang Farisi, dengan keyakinan Taurat mereka. Nggak boleh nyembuhin orang di hari Sabat, nggak boleh kerja, dia kerjakan. Mengampuni orang tuh nggak boleh. Harus membawa korban penebusan salah. Yesus mengampuni, kamu tuh siapa? Emang kamu Allah? Dan perbuatannya dipandang salah. Termasuk perempuan kedapatan berzina, perempuan Samaria yang kumpul kebo dipakai sama Yesus. Nggak bisa dimengerti perbuatan Yesus. Musa kawin dengan orang Kus. Elia membunuh Nabi Baal lalu lari ke gua. Setelah itu Tuhan tanya dia, di mana kamu Elia? Dia cerita. Dia bilang, enggak, aku sisihkan 7.000 orang yang tidak pernah mencium mulut Baal. Patung itu, saudaraku. Lalu Elia mendapat 3 tugas yang baru. Salah satunya mengambil Elisa menjadi muridnya, yang dipakai 2 kali lipat dari Elia. Elia 6 kali membuat mujizat, Elisa 12 kali, saudaraku, membuat mujizat. Tetapi Elia yang diangkat ke surga, Elisa tidak. Elisa nggak pernah memberontak terhadap Allah, Elia memberontak. Karena memang Elisa nggak disalibkan, nggak mengalami Yesaya 53. Elia yang mengalami Yesaya 53, diremukkan sama Allah untuk disakiti. Tetapi dengan syarat kamu harus menyerahkan diri bahwa kamu memang salah. Ya itu sudah. Korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Hasilnya cuma lihat, umurnya akan lanjut, keturunannya. Lalu umurnya akan lanjut. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan tangan kirinya. Jadi umur lanjut ini di tangan kanan Tuhan, saudaraku. Salah satu syaratnya, itu salah satu, ada syarat yang lain. Kalau nggak dipanggil Yesaya 53. Gitu. Hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Gitu. Kalau kamu mau menjadi korban penebus salah, akan lanjut umurmu. Seperti Musa lanjut umurnya 120 tahun. Saudaraku. Halo. Semua lanjut umur. Daud lanjut umur matinya. Kenapa? Menjadi korban penebus salah satunya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Maaf saudaraku. Kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Cuma supaya kehendak Tuhan terlaksana loh, kita ini harus dikorbankan. Jadi kita itu dipandang salah. Apapun pokoknya salah. Jadi digebukin itu udah terima aja. Mau salah mau nggak terima sudah. Itu panggilan Yesaya 53, saudaraku. Dan tidak banyak orang mau. Yang mau pun setengah jalan berhenti. Seperti 2 mentor saya. Pokoknya segala keadaan orang lihat kita salah aja. Dan nggak boleh membela diri, padahal yang menyatakan salah itu mendapat manfaat loh dari kita. Seperti bulu domba, seperti domba yang digunting bulunya, itu paling mahal domba itu bulunya, saudaraku. Untuk mantel jubah untuk musim dingin itu domba. Itu. Bulunya domba mahal itu, saudaraku. Buat orang kaya, tetapi kamu ditinggalkan. Oh, itu memang harus terjadi itu dan banyak kali terjadi. Gitu. Ya karena mereka merasa udah nggak butuh lagi, udah nggak bisa diberitahu, karena merasa punya kemampuan dan sebagainya. Dan akhirnya alasannya kita ditinggalkan, kita itu tidak disetujui atau salah. Dan kita harus rela. Panggilan Yesaya 53 itu kitanya harus rela. Cuma apa? Ya supaya kehendak Tuhan jadi. Jadi diapain aja. Sulit ya saudaraku. Nah inilah di dunia ini ada panggilan Allah oleh karena kasih karunia anugerahnya. Itu dijadikan salah.
Saya tidak bilang hidupnya benar, loh, saudaraku. Tapi apapun terjadi dijadikan salah. Musa, Paulus, termasuk Tuhan kita. Ayat selanjutnya. Dan orang itu tidak famous, saudaraku. Tidak memperoleh sesuatu di dunia, tetapi semuanya untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain, menjadikan orang lain itu luar biasa, dipakai Tuhan, terhormat, kaya. Tapi kitanya tuh nggak boleh punya apa-apa, bahkan ditimpakan kesalahan. Sehingga ayat 11 menulis, sesudah kesusahan jiwanya, jadi harus susah dulu, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ya cuma puas saja melihat orang-orang itu jadi. Itu syaratnya. Dan hambaku itu baru keluarlah panggilan hambanya. Enak Daud, panggilan Daud. Oleh karena aku dan oleh karena hambaku Daud. Kalau Yesaya 53 apa? Sama dipanggil, perjalanan gimana? Gitu. Sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang, oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Sehingga dalam kesusahan itu seperti ada sesuatu yang ting gitu. Apa yang harus kita lakukan? Bertahan, diam. Emang enak diam itu, saudaraku? Enggak enak. Menerima sebuah kesalahan, dianggap salah, tanpa pengadilan, lalu dianggurkan, disingkirkan, tidak dianggap, dihinakan, dikatakan, dan sebagainya. Sementara semua itu mendapat manfaat dari orang yang dipakai Yesaya 53, saudaraku. Terus kita disuruh diam. Lalu kita mengalami pukulan demi pukulan itu sebagai korban penebus salah. Adil nggak, saudaraku? Nggak adil. Karena Yesus tidak diperlakukan adil. Memang dipakai untuk karya salib. Sehingga Yesaya 53 itu adalah jalan salib. Buat orang yang mau dipakai Tuhan khusus, jalan khusus dengan cara khusus, yaitu menentang arus. Yang tidak pernah bisa dibenarkan manusia, tapi selalu dibenarkan Allah, seperti Musa kawin dengan orang Kus, seperti Paulus yang mengusir Markus, yang melawan Petrus. Gitu. Seperti Daud dengan Batseba, dan sebagainya. Itu firman yang sulit dimengerti, saudaraku. Bahkan anak Batseba Salomo yang dipakai meneruskan kerajaan. Dan Allah teguhkan ketemu dengan Salomo, permintaan Salomo dijawab, diberikan, dilimpahi. Aku dilimpahi, aku diberkati. Ya, aneh kan? Gitu, saudaraku. Itulah kesusahan-kesusahan panggilan di dalam panggilan yang istimewa di hadapan Tuhan, tapi tidak istimewa di hadapan manusia, bahkan hina. Ayat 12. Sorry, ayat selanjutnya. Sebab itu aku akan membagikan padanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak-pemberontak, sekalipun yang menanggung banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Itu aku yang belum ngalami. Nggak berani bercerita. Karena Yesus memenangkan seluruh isi dunia. Lalu ada seseorang yang saat itu di Pulau Fiji yang pernah saya saksikan dalam pengajaran saya, yang karena menyenggol barang berhala masyarakat Fiji, orang asli Fiji yang penyembah berhala, dibunuh mati. Akhirnya Kepulauan Fiji menjadi Kristen, pemeluk agama Kristus, bukan penyembah berhala, saudaraku. Termasuk beberapa daerah-daerah di dunia ini yang masyarakatnya itu mayoritas betul-betul itu kekristenan demikian kuat. Pengikut Kristus, maksud saya tidak bicara sinode aliran ya, saudara. Ke umat Kristiani, pengikut Kristus saja. Kristus Yesus itu aja. Sudah. Itu demikian kuat. Kenapa? Ada orang yang memang dikorbankan sebagai korban penebus salah. Sehingga saudara-saudaraku yang di sana, kalau engkau merasa hari ini engkau menjadi korban
engkau mengalami hal yang sesuatu yang dahsyat, yang nggak enak, disalahkan terus. Orang-orang menyimpan kesalahannya, nggak nampak, ditimpakan pada kamu, dan Tuhan setujui. Kamu dijadikan korban penebus salah. So, Yesus digantung kayu salib, sehingga Pontius Pilatus pun cuci tangan. Dan yang menganiaya itu adalah umatnya, bahkan tidak diakui muridnya, bahkan disangkali oleh Petrus. Bangkit pun tidak dipercaya oleh Thomas. Musa juga selalu mau dilempari batu sampai mati oleh umat Israel yang digembalakan dia 40 tahun. Elia akhirnya mau dibunuh oleh Isabel. Allah nggak bela. Allah malah kasih tugas yang baru. Jadi memang disengaja Elia itu diubur-ubur Isabel mau dibunuh karena membunuh Nabi Baal. 450 orang. Demikian juga Nabi Mika. Setelah peristiwa itu, nggak ada cerita Nabi Mika jadi apa setelah ditempeleng oleh Sedekia, imam kepala daripada nabinya Ahab. Mika seorang diri, nggak ditulis apapun tuh, nggak ada upahnya. Gitu saudaraku. Sehingga saudara-saudara yang di sana, jangan putus asa. Kalau kamu merasa panggilanmu kamu cuma akan dikorbankan saja. Sekali lagi jangan salah gunakan, itu bukan karena kesalahan kamu sedang didisiplin Allah. Tetapi sesungguhnya dalam kesalahanmu pun, kamu juga dipakai seperti Daud. Gitu. Sehingga di dalam panggilan Allah, itu ada namanya kasih karunia anugerah yang ditiadakan oleh orang-orang tertentu. Yang tidak mau mengakuinya atau mungkin belum mengerti. Sehingga kita malah dijadikan korban oleh orang-orang yang belum mengerti yang Alkitab sebut, Yesaya 53, domba-domba yang tersesat. Tapi kamu jadi korban, malah kamu tuh kena bener. Down. Runtuh, hancur, remuk. Kita sama-sama menantikan Yesaya 53 ayat 12, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Ciao. Thank you.